Dikenal atau kemudian akrab disapa dengan Ki Budi Merapi gitu. Pasti dulu lama juga jadi juru kunci di sana atau bagaimana sebenarnya? Karena memang dulu meditasinya saya awal untuk mencari sejati diri itu di Gunung Merapi. Karena dulu saya penganut Siwa, jadi Siwais. Jadi dulu saya suka sekali dengan Dewa Siwa. Sebelum mulai merambah ke bidang yang lainnya. Oke. Nah, apa yang Ki Budi ketahui tentang misteri-misteri yang ada di Gunung Merapi gitu? Misalnya ketika kemudian Merapi mau punya gawe dan seterusnya, itu kan sering ada ya, adanya apa Mbah Petro dan lain sebagainya itu. Saya pengen di-spill sedikit tentang sosok-sosok yang dianggap sebagai penguasa yang ada di Merapi itu. Jadi begini, sebentar saya minta izin dulu ya. Izin ya, Merapi. Jadi Gunung Merapi ini sebenarnya saya berani ngomong ini karena dia ada hubungannya juga dengan Pantai Selatan, satu jalur. Jadi kalau Gunung Merapi ada gawe besar, itu biasanya ciri khasnya tuh tertanda tuh muncul di Pantai Selatan. Pasir berkurang, pasir hilang, itu pasti ada gawe besar atau acara besar di Merapi. Nah, kalau di Merapi ini sendiri ada dua macam tanda yang biasanya muncul. Pertama, tanda yang umum bisa dilihat masyarakat dengan perpindahannya binatang kera turun. Terus dengan tanda-tanda awal bentukan awan yang di gunung yang bisa dilihat itu. Cuaca yang berubah, itu tanda-tanda bahwa Merapi mau melakukan gawe atau hajatan besar. Jadi di sini bukan bilang bencana. Di sini semua tuh dibilang seperti ada gawe yang besar atau acara besar. Nah, kalau untuk goib sendiri, biasanya Merapi itu menimbulkan beberapa petanda seperti awan yang membentuk Kiai Petro, beberapa, karena terapnya Merapi ini kalau dalam dunia goib, Merapi itu dibagi dari sekitar 3 tingkatan. Jadi Keraton Merapi sendiri yang paling atas, di tengah-tengah, dan ada yang di paling bawah. Dan itu ditentuin dengan berbedanya jenis golongan yang makhluk yang tinggal di sana. Jadi intinya tuh Merapi adalah tempatnya kaum raksasa. Kalau dalam cerita goib. Seperti itu. Kalau terkait dengan sosok Mbah Petro dan lain sebagainya, itu memang benar-benar ada atau enggak? Mbah Petro itu biasanya muncul tuh sebagai penanda. Iya, bisa muncul bentuknya seperti awan, bisa muncul melalui datang mimpi atau petunjuk kepada juru kunci. Biasanya seperti itu. Karena kalau Gunung Merapi sendiri tuh di bawah kekuasaan Eyang Merapi. Eyang Merapi itu adalah golongan raksasa yang sangat besar yang tingginya segunung. Iya, tapi tidak mencapai titik langit, tapi tingginya segunung. Jadi beliaulah penguasa terbesar di Gunung Merapi. Tapi mereka tetap Eyang Merapi tetap di bawah perintah dari Sang Hyang Ismoyo. Begitu. Jadi raksasa itu ternyata memang benar-benar ada ya. Kalau di Gunung Merapi memang kaum raksasa dia. Karena raksasa. Di sini nih, kalau Bapak misalnya pernah dengar namanya Gandarawa atau Gundurwo, Buto, itu tempatnya di sini. Lalu munculnya era Islam, Mataram Islam, muncullah. Jadi Gandarawa, Buto itu adalah hantu lama Jawa kuno. Setelah munculnya era Mataram Islam, ada penambahan hantu baru yang muncul. Pocong, karena orang meninggalnya di Pocong, muncullah Pocong. Pocong merah, legenda Pocong merah, kuntilanak. Itu penambahan baru setelah era Mataram Islam. Karena kalau di sini kan eranya zaman dulu, itu masih hantu-hantu model lama yang Gandarawa, Buto, dan beberapa makhluk lain. Konon juga ditemukan beberapa WW, tapi hanya beberapa tempat yang dia ada. WW itu lebih kuat lagi daripada Buto. Jadi ada grade-nya. Buto lebih tinggi pada Gandarawa, Gandarawa di bawahnya. Seperti itu. Nah, ada nggak semacam kayak pasar gaib, transaksi jual beli di Gunung Merapi begitu, yang kemudian ada manusia yang pernah masuk ke dimensi itu dan barangkali ada cerita-cerita gitu, seperti apa mungkin? Jadi ini mohon maaf sebentar tadi karena ada yang datang. Jadi karena wilayah mereka. Jadi pasar Bubrah itu ada. Jadi namanya pasar Bubrah. Pasar Bubrah. Ya, itu adalah pasar makhluk gaib. Nah, itu adanya di daerah wilayah kekuasaan Nyi Gandung Melati. Jadi pasar itu memang orang-orang gaib itu mengadakan pertukaran di sana. Biasanya yang biasa menemukan ini adalah pendaki gunung.
Mereka suka gini. Makanya di sini pendaki gunung tuh tahu sekali kalau musimnya Pasabubrah tuh bagaimana. Tapi kalau Bapak naik ke atas itu Pasabubrah tuh ada. Di hari-hari tertentu dia ada aktivitas. Dan biasanya ada pertukaran antara makhluk goib sama manusia yang datang, bisa seperti itu. Dan ternyata bukan cuma Merapi, di beberapa gunung lain juga ada seperti itu. Jadi Gunung Merapi ini adalah sebuah gunung yang legenda dari zaman dahulu. Dia gunung kembar dengan merbabu. Satu mengeluarkan api, satu mengeluarkan air. Jadi dua gunung kembar ini memang memiliki kesakralan yang luar biasa, seperti Gunung Merapi ya. Orang kan hanya taunya Gunung Merapi itu ada dulu juru kunci yang sangat legendaris, yaitu almarhum Mbah Marijan. Tapi sesungguhnya ada satu orang guru kunci di Gunung Merapi yang selama ini orang umum tidak tahu. Jadi Eyang Resi ini umurnya hampir mencapai 300 tahun. Cuma sekarang beliau hidup udah dua dimensi, antara dimensi manusia dan dimensi alam gaib. Jadi sangat sulit ditemuin. Waktu itu saya pernah dengar kasus yang ditemuin pertama waktu itu oleh orang pintarnya dari Bupati Boyolali. Saya temuin ke rumahnya. Saya bertanya sama beliau, di mana persisnya sekarang rumah Eyang penjaga Merapi. Akhirnya beliau kasih tahu di lereng sebelah sini, dan tapi saya tidak bisa ketemu karena belum jodoh. Biasanya kehadiran beliau tuh ditandai dengan raungan harimau putih. Itu tanda beliau. Beliaulah penunggu juru kunci aslinya Gunung Merapi yang di luar keraton. Jadi beliau memang manusia yang sudah hidup dalam dua dimensi. Dimensi alam nyata sama ini, dan biasanya umurnya bisa panjang. Nah, kalau umur panjang ini yang hidup dalam dua dimensi itu yang banyak terjadi ada di Gunung Kidul. Masyarakat Gunung Kidul juga banyak sekali umurnya mencapai 300-an tahun. Iya. Jadi Jawa ini memang unik, banyak sekali rahasia yang harus digali dalamin. Betul. Saya berapa tahun ngabisin waktu untuk teliti itu semua, tidak dapat informasi yang sangat banyaknya. Kalau Ki Budi itu aslinya mana? Saya dari Pulau Nias. Pulau Nias. Saya dari suku Nias, Margalase. Leluhur saya nuntun saya untuk tinggalin semua untuk belajar ke Tanah Jawa. Saya tirakat ke Tanah Jawa, saya minta izin ke Kota Gede. Lalu dapat restu dari Eyang Panembahan sama Eyang Sunan Kalijogo untuk mempelajari keilmuan di Tanah Jawa. Baru saya mulai tirakat di Gunung Kidul. Iya, seperti itu perjalanan. Nah, saya kembali soal juru kunci di Laut Selatan ya. Iya. Juru kunci di Laut Selatan, konsekuensinya bagi masing-masing juru kunci keraton, kalau nggak berkah ya ciloko gitu kan ya. Itu tuh yang membuat berkah apa, yang membuat cilaka apa, dan pernah nggak kejadian juru kunci yang memang benar-benar dia cilaka karena tidak sesuai dengan kemauan penguasa Laut Selatan. Jadi juru kunci itu ada berkah dan cilokonya itu sebenarnya sama dengan kami yang jadi abdi dalam, yang mengabdi. Setelah kami dilantik dan diangkat jadi abdi dalam, itu ada namanya hukum yang tak terlihat yang mengikat kami. Jadi kami harus memperhatikan laku hidup kami, jikalau enggak, ciloko yang kami dapat. Makanya kami ini semua kadang-kadang tidak mendapatkan gaji dari keraton tuh, kami tetap setia untuk mengabdi. Jadi kami kadang-kadang kalau acara tuh dikasih uang berkah dalam 20.000, 30.000 itu karena kesetiaan kami, karena ada urutan berkah itu yang 20.000, 30.000. Iya, kalau untuk keraton jadi acara. Tapi itu bagi kami kebanyakan ya, saya lihat mbah-mbah lama itu semua anaknya tamat sekolah dan lain-lain. Saya juga nggak tahu bagaimana. Bisa kuliah gitu ya. Jadi uang itu bagi kami bukan cuma nilai, tapi ada di balik nilai itu ada sesuatu yang lebih. Jadi dengan dulu saya bekerja, dengan sekarang saya mencapai titik kebahagiaan saya itu di sekarang ini gitu. Nah, nggak ada beban. Nah, jadi di Pantai Selatan, ibu itu memberikan memang aturan bagi kami. Kalau ngikutin peraturan yang ibu kasih, kami dapat jalannya diberkahi. Tapi kalau kami mulai serakah, menyimpang dari jalan tadi, kami akan ciloko. Jadi kebanyakan tuh seperti ini. Misalnya ada tamu yang datang minta tolong, dia doakan ke ibu dan berhasil. Lalu suatu saat dia lihat orang itu kan kaya, dia butuh sesuatu, dia datang, dia bawa nama ibu. Ini ibu bilang kamu harus kasih saya mobil, rumah dan lain-lain. Akhirnya mereka itu kan dengan taatnya memberikan kepada mereka, karena gampang sekali seorang juru kunci untuk minta seperti itu kepada gitu ya. Karena mereka takut juru kunci ini mereka nggak bisa pisahin omongan ibu kah atau omongan dia sendiri. Tapi setelah dia ambil itu, mulai kecelakaan lah dari mobil itu, meninggallah keluarganya.
Itu banyak yang terjadi. Banyak ya? Ya, semenjak itu beberapa juru kunci yang utama tuh takut. Jadi mereka tidak berani. Jadi kalau diberi, orang ya terima. Kalau nggak diberi, nggak berani nuntut apapun gitu. Tapi kami ya nggak pernah kurang. Selalu dikasih, ada aja gitu. Nah, penipuan-penipuan di luar juru kunci pantai selatan yang memang sebagai abdi dalam keraton, itu selain kemudian mengeklaim omongan Ibu Ratu untuk membantu dirinya ngasih mobil, ngasih benda-benda mahal, itu apa saja bentuk penipuannya? Ya rata-rata penipuannya kan mereka ke sana, tirakat di sana. Ada contohnya satu, saya nggak sebutin nama, itu ibu-ibu perempuan. Mereka orang-orang anggap dia adalah wali yang ini. Jadi seperti itu, nanti dia dapat uang dari situ. Nah, cuma satu hal saya kasih tahu dulu, yang semalam lupa saya sampaikan. Setiap orang kan kadang-kadang bilang, mungkin Bapak pernah ketemu orang, saya diikutin oleh Kanjeng Ibu, yang dampingin saya Kanjeng Ibu. Pernah nggak Om bayangin, ada berapa ratus orang yang bicara seperti itu? Lah Kanjeng Ibunya kok bisa banyak? Kanjeng Ibu itu tidak memiliki kemampuan omnipresent. Omnipresent itu ada di mana-mana, hanya kemampuan yang dimiliki oleh cahaya, sang cahaya itu tadi. Mereka hanya one present, di mana aja dia muncul satu kali tok. Jadi itu yang beredar di umum. Saya titisan Kanjeng Ibu, ini ada yang Ibu. Nah jadi gini, seperti yang itu tuh saya jelasin, Kanjeng Ibu itu tidak pergi dari tempatnya, tapi dia punya pembantunya, dia yang setia kepada dia. Misalnya ke tempat si A, dia kirim pembantunya kepada si A. Karena wajah beliau diliputi oleh cahaya putih, orang tidak akan tahu sungguhnya wajah beliau seperti apa. Dia yang berangkat ke sana, dia bilang dia adalah Kanjeng Ibu, karena memang dibolehkan seperti itu. Dia yang mendampingi. Jadi sesungguhnya itu yang terjadi. Dewi-dewi tadi yang ngikutin orang tadi itu. Jadi bukan Kanjeng Ibu sendiri yang meninggalkan. Bagaimana tahta selatan, samudra selatan ditinggal penguasanya, pasti akan terjadi kekacauan. Seperti itu. Nah, kan tidak jarang ya orang-orang pelaku-pelaku spiritual ataupun supranatural yang mengeklaim di rumahnya tadi malam didatangi kereta kencana, bunyinya begini gitu kan ya. Itu kan bisa jadi juga halusinasi juga kan ya? Enggak juga. Kalau dia, jadi perbedaannya penglihatan ini saya jelasin dulu tentang perbedaannya penglihatan sama halusinasi. Memang masuknya sama, melalui dari depan masuknya ke korteks belakang. Ada satu jenis di otak manusia itu yang mengatur semua halusinasi. Cuma halusinasi ini muncul kalau orang itu pernah melihat, pernah menonton, baru muncullah gambaran itu. Tapi kalau Bapak melihat sesuatu yang tidak pernah ditonton, tidak pernah dilihat, itulah penglihatan. Kalau orang tuh lihat kereta seperti di film, berarti yang penglihatan rasa dia hadirnya goib, bergabung munculnya teronnya foto gambaran dalam halusinasinya muncul seperti Bapak bilang tadi itu. Iya, tapi memang pada umumnya kereta kencana itu ya hasil dari film-film yang ada. Film-film yang ada, film-film Ibu Susana dulu dan lain-lain itu menyimpulkan seperti itu. Tapi Ibu Susana bikin film itu juga bukan suatu yang mengada-ngada. Dia melihat dengan kereta kencana, dia bikin film itu. Cuma manusia yang lain, orang yang lain ngikuti setelah nonton filmnya. Seperti itu. Nah, terkait dengan pesugihan ya, Ibu Dia. Terkait dengan pesugihan itu kan kalau di Laut Selatan itu kan kemudian banyak sekali yang cerita bahwa ini pesugihannya kepala tubuh manusia, kepala celeng atau apa kayak gitu tuh. Itu juga terjadi nggak sih kayak gitu tuh? Itu terjadi, tergantung dari siapa goib yang menjawab doa mereka. Karena gini Pak, Parangkusumo, kalau kita berdiri dari Parangkusumo dari pintu gerbang Cepuri, itu kan terbagi dari sisi kiri dan sisi kanan. Nah, kenapa saya bilang sisi kanan tidak boleh? Karena sisi kanan itu disebut Kalimati sampai ke Pantai Cemoro. Nah, manusia ini kan kadang-kadang punya pusoko barang-barang yang ada goibnya. Mereka itu kan larung di pantai selatan. Nah, mereka harusnya bedain dulu. Dalam benda pusaka misalnya seperti ini, ada pusaka. Di dalamnya ini, dia harusnya bedain dulu. Jin yang ada di dalam sini, makhluk goib ini, golongan apa? Golongan udara, golongan darat, atau golongan laut, air. Dari
Kalau golongan darat, labuhnya bukan di laut. Begitu. Jadi kadang-kadang orang sekarang kan nggak ngerti. Pusoko isinya Gundurwo dilarung ke pantai selatan. Nggak bisa Gundurwo bertahan hidup di dalam kalangan laut. Lalu dari pantai selatan mengatur itu semua, mereka dipindahkan ke pantai, ke sekitar Kalimati. Jadi Kalimati itu tempat perpindahannya makhluk-makhluk darat, makhluk-makhluk udara yang dilempar ke sana. Mereka tinggal di laut, yang biasa tinggal di gunung, akhirnya tinggal di laut. Terjadilah perubahan dalam wujud mereka. Ada seperti kayak transformasi terjadi. Itu kenapa wujudnya banyak yang berbeda dengan yang di gunung gitu. Karena terjadinya adaptasi mereka terhadap lingkungan, menimbulkan sesuatu yang baru dari wujud mereka. Seperti itu. Nah, Kanjeng tolong jelasin tentang Goa Langse dan kaitannya dengan Keraton Selatan gitu. Ada yang tanya kayak gitu. Oh ya, Goa Langse kaitannya sangat erat karena Goa Langse ya bagian dari selatan. Jadi Goa Langse itu adalah tempat dulu pertapaan pendiri Mataram. Kanjeng Ibu datang ke sana, nyamperin, pertemunya di sana. Dan Goa Langse itu terakhir saya kan memeriksa Goa Langse karena kan kami juga suka memeriksa tempat pertapaan itu. Cuma sekarang agak sulit diturunin 300 meter dari tebing turun ke bawah. Sekarang jembatan sudah, tangganya udah pada rusak dan sulit banget. Nanti di dalamnya itu ada gua, ada pelataran besar, lalu ada naik tempat berdoanya di atasnya lagi, itu ditutupin dengan air alami, turun mata air alami, lalu masuk ke dalam, ada terowongan gelap, disitulah tempat orang bertapa. Cuma sekarang Goa Langse itu sudah dimodernkan, di dalam tuh dikasih konblok sama orang yang berhasil, dia bangun, di bawah tuh ada musola, itu ada yang jualan, di bawah gua itu. Nah, Goa Langse itu tempat orang meminta restu, tapi di sana kan dijaga oleh ular besar. Jadi ada ular naga Jawa yang menjaga di sana, utusan dari pantai selatan. Nah, ibu mengutus utusannya Rawu ke sana kalau ada yang dikenanin atau orang yang memang keturunan atau terah dari leluhurnya mana bisa datang. Tapi utusannya yang datang ke sana. Nah, Goa Langse itu memang tempatnya orang berdoa untuk ke pantai selatan itu di Goa Langse banyak kan seperti itu. Tapi gitu dulu hanya kalangan raja. Sekarang masyarakat umum udah datang ke sana. Dan banyak kan pengusaha datang ke sana, berhasil mereka. Persentasenya mencapai 70%. Itu bingungnya saya, 70% orang doa di Langse berhasil. Itu dibimbing sama juru kunci Abdul? Nggak ada. Oh, nggak ada yang bimbing? Nggak ada. Jangan pernah percaya juru kunci yang sana. Lebih baik biasanya orang datang ke sana yang berhasil itu adalah di saat dia dimimpikan, dirasakan dia berangkat ke sana. Iya, itu yang biasanya berhasil. Goa Langse. Oke. Ada yang tanya, tolong beri kami pemahaman singkat sejarah Kanjeng Ratu itu siapa? Tadi malam udah dibahas sama Ki Budi ya. Iya. Udah dibahas tadi malam ya, Mbak Rofa. Nah, kalau ketika kemudian Mas pada saat rapat gaib gitu ya, sebagian juru kunci kan pernah menyaksikan dan mendapatkan dawuh dari beliau gitu. Itu pakai bahasa apa sih mereka ngomongnya ke kita? Di sana untuk bahasa memang itu benar-benar sakral, orang pasti bertanya bahasanya apa. Bahasanya itu apa yang mereka omongkan tuh sama saya mengerti. Jadi berbeda orang yang berbeda mengertinya. Seperti itu. Jadi bahasanya tuh agak susah ngomong saya. Cuma kalau saya sendiri untuk komunikasi dengan selatan saya menggunakan bahasa roh. Jadi bahasa roh tuh belum mungkin pernah dengar. Jadi dia muncul dari rohnya manusia. Atau mau saya contohkan untuk doanya. Jadi seperti ini. Nga ayaw ko masyanda kara masanga ko maay karena sanyikina aku pang arata masyangar kanama. Jadi bahasa roh itu seperti dari roh manusia muncul keluar. Itu langsung tersambung ke beberapanya. Jadi makanya beberapa di juru kunci berbeda. Kayak saya misalnya setelah orang berdoa, saya setelah kembali dari Rogo Sukmo, biasanya saya mengucapkan tembang syukur saya. Saya angkat tangan, biasanya di panglut, saya bernyanyi. Yang nong bakang ade nong no. Itu berbeda di tiap juru kunci. Itu dapatnya dari mana tuh? Dari roh manusia, muncul sendiri. Ya? Didengerin kok enak gitu ya? Iya. Kita ini kan biasanya dengerin koplo, terus dengerin kayak gini kok sekarang. Iya. Ini yang disebut tembang roh. Tembang roh ini hanya bisa dilakukan di saat orang itu sudah mulai ninggalin sesuatu yang dicari orang. Tembang roh. Saya kalau di pertapaan Gandung Melati, tempat yang saya tinggal, itu kalau malam-malam tertentu saya bakar menyan, saya nembang roh bisa berapa jam.
Itu semua. Nanti semua goib itu datang. Mereka duduk tenang, mereka dengerin tembang roh itu. Itu Ki Budi tahu, lihat sendiri gitu. Kalau untuk juru kunci harus bisa ngelihat semuanya, antar dimensi. Makhluk itu bukan cuma di alam jin, ada dimensi lain. Seperti itu. Nah, coba ada nggak dialog, dikasih contoh ya, dialognya Ki Budi sebagai juru kunci dengan Kanjeng Ratu gitu, beberapa dialog dan kemudian beliau menjawab gitu ya. Ada nggak coba? Maksudnya saya ngomong Ngobrol, apa? iya, Ngobrolnya. ngobrol, Salah satu contohnya ya. Sama mantra dulu sebelum ngobrol itu harus baca apa? Atau termasuk tembang roh tadi? Enggak, kalau masuk Rogo Sukmo itu sudah bicara seperti biasa. Tapi kalau saat kembali Rogo Sukmo, biasanya kan kita nuntun mereka berdoa langsung. Jadi kalau saya sistemnya membantu orang yang berdoa tuh langsung jalan. Jadi saya akan bikin lingkaran di Parangkusumo. Lalu pasir itu saya ubahkan. Jadi pasir Parangkusumo bukan pasir Segoro Kidul. Jadi ingat ya, pasir Parangkusumo bukan pasir Segoro Kidul. Jadi saya harus ubahkan lingkaran tadi menjadi pasir Keraton Segoro Kidul. Jadi orang yang duduk di sana doanya langsung masuk, didengarkan. Jadi ya, kalau di Keraton Kidul tuh ya, kalau kita di dalam dengar orang berdoa tuh kayak ada suara bergema-gema. Siapa yang doanya bagus tuh naik suaranya. Ibu tolong apa, kedengeran di sana tuh.